Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Didik Sains. Semoga para penonton saya dalam kondisi sehat walafiat dan selalu bersyukur dalam kondisi apapun. Nah, di video kali ini saya akan berbicara tentang fisika dan matematika, atau kita gabung dengan fisika matematik. Nah, kita tidak bisa lepas yang namanya fisika dengan matematik. Nah, di video kali ini lebih tepatnya, lebih spesifiknya kita akan berbicara tentang persamaan diferensial. Nah, apa itu persamaan diferensial? Mungkin udah pernah kita pernah belajar sedikit apa itu persamaan, apa itu diferensial. Nah, ini kita gabung. Dan bagaimana cara memperoleh solusinya? Dengan satu cara aja di video kali ini, yaitu dengan separasi variabel. Oke, sebelum kita mulai, silakan Anda unduh dulu materinya dalam kolom deskripsi dan jangan lama-lama lagi, kita mulai. Nah, di video kali ini judulnya solusi persamaan diferensial biasa. Loh, kok beda dengan pembukaan tadi? Ya, di sini agak sedikit berbeda dengan opening tadi. Ya, di sini kita bahas tentang solusi persamaan diferensial biasa. Oke, dari gambar ini apa yang membedakan? Ada dua buah mobil, yang atas dan yang bawah, sama-sama bergerak. Ingat tentang konsep apa di fisika? Ya, kita bicara fisika, ini kita pembukaan dulu. Nah, sudah saya beri keterangan di situ GLB dan GLBB. Apa tandanya GLB? Apa tandanya GLBB? Nah, untuk GLB masih ingat percepatannya sama dengan 0, atau kita tulis simbolnya sebagai A sama dengan 0. Kemudian kalau GLBB percepatannya adalah dV dt, ya secara perumusan seperti ini. Mungkin kalau dari arti apa itu? Percepatan adalah perubahan kecepatan tiap satuan waktu. Semoga masih ingat. Nah, ini simbol suatu persamaan. Persamaan kalau dalam matematika ada yang namanya sama dengan. Jadi persamaan itu ditandai dengan sama dengan. Ini merupakan suatu persamaan. Oke. Nah, sedangkan yang ini apa ini? Ada persamaan dan ada tanda turunan. Nah, ini simbol turunan kan? Atau diferensial. Dengan kata lain, ini kita sebut sebagai persamaan diferensial. Nah, oke, yang penting kayak persamaan diferensial dulu. Kita lanjut lagi, masih ingatkah Anda dengan ini? Waktu zaman SMA penyelesaiannya seperti apa? Kan A sama dengan dV dt. Lalu kita apakan untuk menyelesaikan solusinya? Nah, kita seperti ini kan, dt-nya kita pindah ke ruas kiri, dv-nya tetap di ruas kanan. Lalu diapakan lagi? Kita beri tanda integral. Nah, jadi solusi yang pertama di sini adalah kita menggunakan integral, ya persamaan diferensial tidak lepas dari yang namanya integral ya di sini ya. Oke, nanti di separasi variabelnya di mana ya? Nanti di slide selanjutnya. Nah, kemudian setelah itu kita berikan tanda syarat batas untuk waktunya, dimulai dari t sama dengan 0 sampai t. Untuk kecepatan awalnya pun juga dari v 0 sampai v. Nah, sehingga kita integralkan, ya kan? Sini nggak ada variabel t-nya, sini nggak ada variabel v, kan cuma satu nih, konstan satu. Jadi kita integralkan jadi seperti itu, at sama dengan v. Lalu kita masukkan syarat batasnya. Jadi at min a0, a kali 0, sorry di situ. Kemudian sama dengan v min v0. Nah, semoga masih ingat konsep integral. Integral apa? Tak tentu apa tentu? Ya, integral tentu di sini. Sehingga kita peroleh sama dengan seperti ini. AT ini jadi AT saja, yang ini V min V0 ini di V0-nya sama pindah ke ruas kiri. Atau dapat ditulis seperti ini. V sama dengan V0 plus AT. Masih ingat rumus apa itu? Ya, ini adalah suatu perumusan di GLBB, yaitu kecepatan akhir itu sama dengan V0 plus AT. Nah, masih ingat ya? Ternyata fisika ada juga persamaan diferensial. Ada yang lain enggak nih? Ini ingat siapa?
Ini adalah Sir Isaac Newton dalam bukunya Principia Mathematica. Nah, di Principia Mathematica, Newton itu dia membahas yang namanya kalkulus. Ini fondasi utama dalam fisika juga di sini. Ternyata beliau seorang fisikawan dan juga matematikawan. Rumus yang terkenal apa di Newton? F sama dengan M kali A. Nah, F sama dengan M kali A. Kok di sini nggak kelihatan persamaan diferensialnya? Oke, kita bahas. Nah, tadi A-nya apa? Tadi di awal kan sudah kita bahas nih. A sama dengan dV dt. Nah, ini sudah merupakan suatu persamaan diferensial. Ada lagi, kita turunkan kembali. Nah, V yang sama dengan dx dt. Apa itu dx dt? Turunan posisi terhadap waktu. Ya, di sini posisinya saya ambil ke arah x. Bisa juga di sini simbolnya dia secara umum dr dt. Biasanya secara umumnya dr dt. R itu perubahan posisi secara umum. Baik bisa x, y atau z. Cuma di sini saya contohkan yang ke arah x saja. Sehingga kita bisa tuliskan F sama dengan M ddt-nya ini. Saya tulis seperti ini. Atau ini saya saja pakai pen ya. Nah, ini saya tulis jadi seperti ini. ddt, sedangkan V-nya saya tulis seperti ini. dx dt. Sehingga ini bisa menjadi, nah, seperti ini jadinya. D kuadrat X per dt kuadrat. Ini simbol turunan untuk orde keberapa? Untuk orde kedua. Ini atau istilahnya turunan dua kali ya. Jadi kalau kita bicara orde suatu persamaan diferensial, itu adalah turunan keberapanya. Di sini dia turunan kedua kali. Ini saya ganti dulu. Nah, dia turunan dua kali. Ini persamaan diferensial orde 2 dan persamaan diferensial biasa. Nanti tentang persamaan diferensial parsial sekalian. Oke, masih ingat ini tentang apa? Pegas yang bergetar seperti itu. Nah, kemudian ada garis putus-putus dan garis atas bawahnya. Ini merupakan amplitudonya ya. Ini titik setimbangnya yang putus-putus. Amplitudonya saya misalkan di situ X. Atau kita tarik sejauh X itu ya. Nah, ini hukum Hooke. F sama dengan min Kx. Nah, ini belum persamaan diferensial ini. Ini bisa kita ubah menjadi suatu persamaan diferensial ketika kita gabungkan dengan hukum Newton tadi, di mana F-nya adalah M kalikan d kuadrat X per dt kuadrat. Ini sudah merupakan suatu persamaan diferensial. Tapi ini bentuknya kurang bagus, biasanya tulisannya seperti ini, yang paling bawah sendiri. Nah, dapatnya dari mana? Semoga kalian paham ya. Ini tinggal geser-geser aja. Geser ke kiri berarti kanannya jadi 0, terus ini tinggal kita bagi dengan M, jadi seperti ini. Nah, ini persamaan diferensial nanti yang sudah bentuknya familiar ya di perguruan tinggi tentunya. Oke, kita bahas lagi tentang persamaan diferensial. Jadi tadi kita udah bahas tentang order. The order of a differential equation is the order of the highest derivative in the equation. Nah, tadi udah saya bicarakan bahwa turunan atau order itu terkait yang namanya turunan keberapanya. Nah, ini bisa kita sebut dengan persamaan diferensial order berapa? Order 1, dan dia termasuk yang linier. Kenapa linier? Tidak ada variabel yang pangkatnya lebih dari 1. Nah, kalau udah kuadrat, nah itu berarti dia tidak linier. Nah, kemudian di sini tadi yang persamaan diferensialnya order berapa di sini? Order 2, dan dia termasuk yang linier. Nah, kok linier? Kan di sini ada kuadrat. Ingat, di sini kuadrat itu bukan menyatakan variabelnya, tapi kuadrat sini adalah menyatakan dia turunan kedua atau turunan 2 kali. Jadi yang linier tuh ini nih.
Nih, X. Jadi yang kita nyatakan linear tuh X-nya di sini. Nah, kemudian ada yang lain di sini, contohnya ada dy dx plus xy kuadrat sama dengan 1. Nah, di sini termasuk orde berapa? Orde 1. Ya, karena dia ada turunan 1 kalinya. Kemudian tidak linear gara-gara ini nih, ada y kuadrat. Jadi tidak linear kayaknya sama ini y kuadrat, variabel ada y kuadratnya. Lalu nah di sini persamaan diferensial yang linear itu syaratnya ini ya. X-nya itu variabel bebas dan y-nya itu variabel yang terikat. Jadi biasa dinyatakan seperti ini. Jadi kenapa tadi apa namanya yang tidak linear ya, karena y-nya dia y kuadrat. Kalau x-nya kuadrat nggak masalah sebenarnya. Tapi yang penting di sini y itu adalah ordenya pangkatnya 1. A0 dan sampai b suatu konstanta atau boleh fungsi x. Nah, kan di sini dikatakan sebagai fungsi x. X-nya pangkatnya berapa nggak masalah sepertinya. Nah, ini tadi, kemudian simbol ini tadi y aksen, y double aksen, y triple aksen itu merupakan suatu simbol untuk turunan keberapa kalinya. Kalau aksennya 1 berarti dia turunan sekali. Kalau y double aksen dia turunan 2 kali. Ya, simbolnya seperti itu. Y triple aksen ya seperti itu. Turunan ke 3 kali. Diturunkan sampai 3 kali gitu ya. Nah, ada catatan sedikit untuk di fisika, ada turunan terhadap waktu. Itu biasanya ada penulisannya seperti ini. Ketika saya ambil posisinya X terhadap waktu T, tulisannya ada X dot, menyatakan suatu kecepatan ke arah X. Kemudian kalau ada X double dot seperti ini, itu artinya dia turunan 2 kali terhadap waktu. Yang artinya dia adalah percepatan. X double dot. Kalau kita bicara fisika, nggak tahu kalau di matematika apakah dipakai, sepertinya jarang sekali. Yang sering dipakai kalau di matematika ini, kalau di fisika dia sering menggunakan ini. Nah, ini tadi yang saya bicarakan persamaan diferensial ada 2 jenis. Nah, ada persamaan diferensial biasa atau dalam bahasa Inggrisnya ordinary differential equation. Ya, biasa, kalau biasa cuma bentuknya begini, kita punya suatu fungsi. Kalian sudah paham tentang turunan ya, kita turunkan saja y sin x, kita turunkan simbolnya seperti ini dy dx, atau kita tulis y aksen, artinya dia diturunkan terhadap variabel x ya, jadi seperti itu. Nah, misalkan kalau persamaan diferensialnya yang mana ya, ini sebentar. Nah, yang dimaksud dengan persamaan diferensialnya itu ini yang kita sebut persamaan diferensialnya. Bukan yang ini ya, ini solusi. Kalau yang ini solusinya. Jadi yang kita sebut persamaan diferensial biasa yang ini, y aksen sama dengan cos x. Kita memperoleh solusinya ya tinggal kita integralkan. Nah, lalu persamaan diferensial parsial. Nah, ini saya contohkan ada suatu fungsi, ada 2 variabel, fungsinya ada fungsi u dengan variabel xy seperti itu. Nah, kita turunkan secara parsial. Semoga kalian masih ingat bagaimana cara menentukan secara parsial. Jadi seperti ini, parsial u, parsial x, kemudian ada parsial u, parsial y. Ya, di sini saya tekankan kembali, saya bacanya parsial ya, bukan do ataupun do. Ini ada, mungkin ada yang bacanya do u, do x. Nah, itu sebenarnya cara membaca yang salah. Jadi yang lebih tepat bacanya di sini parsial. Parsial u, parsial x. Ini juga sama ya. Nah, yang disebut dengan persamaan diferensial parsial adalah yang mana? Ya, yang ini. Ini dua-duanya nih. Persamaan diferensial parsial. Ingat tadi yang namanya persamaan ada yang namanya tanda sama dengan. Ini persamaan. Nah, kalau persamaan diferensial parsial berarti ada yang mengandung turunan parsialnya. Nah, ini kan turunan parsial nih, parsial u, parsial x. Ini juga sama. Oke, seperti itu. Nah,
Sekarang yang kita bahas, yang topik utamanya di sini adalah solusi persamaan diferensial biasa. Dengan cara separasi variabel atau pemisahan variabel. Ini yang biasa, yang pertama kali kita lakukan ketika ketemu suatu persamaan diferensial yang biasa. Biasanya caranya seperti ini ya. Yang pertama kali yang kita lakukan. Oke, ada contoh di sini. Carilah solusi dari X, Y aksen sama dengan Y plus Y. Y plus 1. Nah, mana kok ini seperti bukan persamaan diferensial? Ingat tadi persamaan diferensial ada simbol aksennya, atau di sini tidak terlihat secara langsung ya. Ini seperti ini mungkin langsung terlihat jelas dy dx. Nih. Nih ya, aksennya itu sama dengan itu. Jadi ini termasuk persamaan diferensial biasa. Oke, jadi saya ubah seperti itu ya. X dy dx sama dengan y plus 1. Kita ubah seperti itu. Nah, yang namanya separasi variabel ya kita pisah variabelnya, X-nya sebelah kiri ataupun Y-nya sebelah kanan. Itu bebas, boleh yang mana aja. Kalau di cara saya ini Y-nya yang saya pisah di sebelah kiri, kemudian X-nya sebelah kanan. Termasuk bagian diferensialnya. Dan di sini ada dy dx, kan di sini ada variabel X. Nah, dihitungkan terhadap variabel X. Jadi ini termasuk, ini sebuah variabel, jadi kita jadikan satu terhadap X-nya juga. Nah, ini Y plus 1-nya saya pindah ke kiri, dx sama X-nya ini saya pindah ke kanan. Jadi seperti itu ya. Dx-nya kan bagian bawah, jadi seperti itu. Lalu udah terpisah seperti ini. Nah, solusi yang pertama adalah kita berikan tanda integral. Nah, integral mungkin di contoh ini belum ada syarat batasnya, jadi masih nyaman. Ya cuma integral tak tentu kan jadinya. Integral tak tentu, masih mudah juga integralnya. Hasilnya apa kira-kira? Di sini kita integralkan ini dy per y plus 1. Nah, jadi log natural atau ln y plus 1 sama dengan ln x plus c. Ingat, sini masih suatu integral tak tentu, ya integral tak tentu, sehingga masih ada konstanta c di sini. Ini sebenarnya juga ada konstanta c-nya di sini. Ini plus c, cuma saya jadikan satu aja di sebelah kanan, nggak masalah, konstanta. Nah, lalu di sini ini sebenarnya sampai sini sudah selesai. Ln y plus 1 sama dengan ln x plus c, cuma di sini lebih bagus ketika saya bentuk seperti ini ya. Di sini sudah selesai, nggak masalah. Nah, ini c-nya saya ubah menjadi suatu logaritma natural dari suatu konstanta juga, nggak masalah ya. Sehingga yang bagian ini, yang ruas kanan x plus ln x plus ln a-nya jadi ln ax. Nah, dari sini bisa kita sederhanakan menjadi seperti itu nih. Nah, mungkin pahamnya seperti itu ya. Y plus 1 sama dengan ax. Ini lebih bagus lagi ketika bentuknya seperti ini. Y sama dengan ax plus plus. Ini minus 1. Y plus 1-nya pindah ruas ke kanan jadi minus. Oke. Nah, contoh yang lain, di sini ada syarat awalnya, syarat batas ya. X y aksen sama min x y sama dengan y. Kok nggak kelihatan suatu persamaan diferensial ya? Ingat kembali persamaan diferensial ada ini nih. dy dx. Nah, oke, saya ubah dulu di sini penyelesaiannya. Ingat, jadi yang kita cari dalam suatu persamaan diferensial adalah y-nya. Jadi bisa kita nyatakan sebagai y sama dengan bla bla bla. Nah, yang penting itu. Oke, kita lanjut di sini. Ini kan masih x-nya saya keluarkan ya, jadi seperti itu. Keluarkan dari tanda kurung. Ini belum belum terpisah variabelnya. Di sini masih yang ruas kiri ada x, y, yang sebelah kanan y. Nah, supaya terpisah variabelnya, jadi kita pemisah variabel, makanya kita sebut itu. Ini kita otak-atik lagi. X-nya saya pindah ke ruas kanan. Kemudian y aksennya saya ubah menjadi dy dx supaya lebih kelihatan.
ada variabel X lagi di situ ya. Nah, misalkan kalau di sini Anda cuma Y aksen min Y nih sama dengan Y per X, nah kan jadi belum selesai ini sebenarnya. Atau ini bisa ditulis juga Y aksen min Y per Y, nah mungkin seperti itu ya. Nah, ini belum selesai nih sampai sini. Walaupun di sini udah Anda lihat bahwa yang namanya variabel Y-nya sudah jadi 1 di ruas kiri, variabel X-nya udah 1 jadi di sebelah kanan. Cuma ini bukan yang kita maksud, karena Y aksennya masih nih dy dx, sehingga lebih nyaman ketika kita menyelesaikannya dalam bentuk dy dx. Nah, ini dy dx. Nah, ini yang Y-nya saya pindah ke ruas kiri sehingga jadi seperti ini. Yang ruas kanan. Nah, ini penulisan ini sama saja nih. Penulisan yang ini sama saja dengan yang ini. Nah kan, jadi sini Y aksen saya ubah jadi ini dy dx. Nah, masih ada variabel X-nya. Bagaimana ini X-nya supaya pindah ke ruas kanan? Nah, kita kalikan saja dengan ini seper Y atau ini ya. Ini kita sederhanakan jadi Y aksen jadi ini dy per Y sekalikan seper dx, kemudian ini Y dikalikan seper Y jadi minus 1, masih sama seperti itu. Nah, lalu dari sini bisa kita sederhanakan lagi, min satunya pindah ke ruas kanan. Ini baru bisa nih kita ubah menjadi yang terpisah variabelnya nih. Jadi seper dx-nya saya pindah ke ruas kanan jadi seperti itu ya. Nah, lalu ya tinggal kita integralkan saja sesuai dengan syarat batasnya di situ. Ada nilai Y sama dengan 1 ketika X sama dengan 1 nya udah kita masukkan untuk integral terhadap Y-nya dan integral terhadap X-nya. Kita integralkan masih sama seperti tadi, seper dy kita integralkan ln Y dari batasnya Y sampai 1. Ini walaupun nggak kelihatan, ini seharusnya ada Y-nya, di sini ada X-nya. Ini juga sama, kita integralkan sendiri-sendiri, bentuknya masih mudah ya, plus belum, jadi sini belum ada integral parsial, integral substitusi, masih integral bentuk penjumlahan, jadi masih sini integral sendiri ln X, di sini ada 1 jadi X. Masukkan syarat batasnya, ini ln Y min ln 1, ini ln X min ln 1, yang kita sederhanakan jadi seperti ini. Nah, oke ya, semoga paham. Oke, berarti dengan berakhirnya ada latihan, berarti berakhir juga video ini. Nah, oke, tadi begitu penjelasan saya tentang solusi persamaan diferensial biasa itu dengan separasi variabel. Jadi ini solusi yang pertama kali kita lakukan ketika menemui suatu persamaan diferensial. Ini yang harus pertama kali kita lakukan. Oke, semoga paham dengan video pembelajaran saya. Jika ada pertanyaan silahkan sampaikan di kolom komentar. Kemudian ya, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa dalam video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.